Zaman digital ini kan mengubah segalanya ya, tapi pertanyaannya, sistem pendidikan kita gimana? Ikut berubah juga nggak? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng soal relevansi kurikulum kita di tengah gempuran teknologi yang serba cepat ini. Oke, kita mulai dari satu pertanyaan yang jujur aja nusuk banget. Coba deh kita pikirin. Pas dunia di luar sana lari kenceng banget sama inovasi dan perubahan, kenapa ya rasanya kelas-kelas kita tuh ya jalan di tempat? Pertanyaan ini nih yang jadi jantung dari obrolan kita hari ini. Perbedaannya kelihatan jelas banget kan? Di satu sisi kita lihat dunia modern yang serba cepat, ada AI, ada disrupsi di mana-mana. Terus di sisi lain, kelas kita masih aja sibuk sama hafalan, teori, sama kurikulum yang seragam, kayak catakan kue. Jurangnya ini nih, makin hari makin lebar aja. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama, kelas yang tertinggal zaman. Kita coba lihat lebih dalam, gimana sih ceritanya kok pendekatan pendidikan kita jadi ketinggalan zaman begini? Nah, kutipan ini pas banget buat gambarin masalahnya. Kayak ada semacam, ya nostalgia gitu loh sama metode-metode jadul. Kita seakan-akan nggak rela gitu ngelepasin cara belajar yang mungkin dulu puluhan tahun lalu emang efektif, tapi sekarang udah nggak relevan lagi. Oke, jadi akar masalahnya tuh di sini. Hafalan, atau bahasa kerennya rote learning. Sistem yang fokusnya cuma buat nginget-nginget fakta. Tapi coba deh kita jujur sama diri sendiri. Apa gunanya sih ngapalin semua itu kalau semua informasi di dunia ini udah ada di genggaman kita? Tinggal klik, muncul semua. Coba kita bandingin sebentar deh, lihat contohnya di Cina. Di sana pendekatannya tuh beda banget. Porsi prakteknya jauh lebih gede. Fokusnya ke implementasi, ke gimana caranya ngerjain sesuatu. Nah, kalau di sini, kita kebanyakan teori, yang ujung-ujungnya malah jadi beban buat otak siswa. Tapi hasilnya nggak kelihatan. Nah, perbandingan tadi itu ngebawa kita ke masalah yang lebih dalam lagi. Ini bukan lagi sekedar soal metode ngajar, tapi soal dampaknya ke manusianya, ke siswanya. Kita ngomongin soal hilangnya ruh belajar. Dan ini mungkin bagian yang paling bikin sedih. Ada cerita di mana anak-anak milih buat berhenti sekolah. Dan ini bukan cuma karena masalah uang loh, tapi karena mereka ngerasa udah nggak ada lagi ruh atau jiwa dalam belajar di sekolah. Semangatnya hilang, gitu aja. Ini kan jadi pertanyaan besar ya. Kalau di sekolah rasanya mati gaya, kok pas di luar sekolah anak-anak ini malah kelihatan lebih hidup, lebih semangat, lebih produktif. Apa sih yang salah? Jawabannya, penyapa ada di pengalaman mereka sendiri. Buat banyak siswa, sekolah itu ya cuma rutinitas mekanis yang jujur aja ngebosenin banget. Kurikulumnya yang kayak template, seragam semua, itu malah ngilangin tantangan buat mikir. Jadi, yang harusnya ada rasa penasaran, malah diganti sama rasa bosen yang luar biasa. Dan ternyata, di luar sekolah itu, mereka nemuin cara belajar yang paling efektif. Ya, learning by doing. Belajar sambil praktek. Mereka ketemu masalah beneran, nyari solusi beneran, dan bisa ngerasain langsung hasil dari usaha mereka. Nah, ini yang bikin belajar itu jadi hidup lagi. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih masalah ini jadi makin besar di masyarakat? Kita akan lihat jurang yang menganga lebar antara teori di kelas dan praktek di dunia nyata. Ini nih, paradoks nasional yang ironis banget. Di satu sisi, kita sering dengar kan, inovator-inovator hebat itu justru munculnya dari luar jalur akademis formal. Mereka belajar sendiri. Tapi di sisi lain, lulusan sarjana kita banyak banget yang malah bingung, susah nyari kerja yang pas. Aneh kan? Coba deh, bayangin. Seorang anak itu ngehabisin lebih dari 12 tahun hidupnya di sistem pendidikan formal. 12 tahun lebih, itu bukan waktu yang sebentar loh. Terus setelah belasan tahun itu hasilnya apa? Kenyataannya banyak dari mereka harus mulai lagi dari nol pas masuk dunia kerja. Cuma buat bisa survive. Teori-teori yang dihafal bertahun-tahun itu seakan-akan ya menguap gitu aja, nggak ada gunanya. Kutipan ini benar-benar nangkep inti dari tragedinya. Pendidikan yang harusnya jadi bekal buat kita ngejalanin hidup, malah jadi beban. Jadi sesuatu yang harus dilepas dulu biar kita bisa maju dan bertahan di dunia nyata. Miris banget. Terus solusinya gimana dong? Nah, ini yang ngebawa kita ke bagian terakhir yang semoga ngasih harapan. Kita butuh orientasi baru dalam pendidikan. Perombakan yang kita butuhin ini bener-bener mendasar. Kita harus geser fokusnya. Dari yang tadinya cuma ngisi kepala pakai hafalan, sekarang jadi mengasah tangan pakai keterampilan praktis.
Dan yang gak kalah penting, kita juga harus membentuk karakter lewat pengalaman yang nyata. Intinya, ini soal pergeseran filosofi. Dari yang cuma tahu, jadi bisa melakukan. Dari sekedar teori di atas kertas, jadi kemampuan buat menerapkan di dunia nyata. Nah, inilah orientasi baru yang kita perlukan. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng. Kalau kita lihat dunia yang berubahnya cepat banget ini, bekal apa sih yang sebenarnya paling dibutuhin sama generasi penerus kita? Bukan cuma buat bertahan hidup ya, tapi buat bisa benar-benar berkembang. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin banget bakal nentuin arah pendidikan kita ke depannya.